Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan yang saya hormati Ibu Teti Kumalasar. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Mawarsari dengan NIM 2103010062. Saya dari kelas PBSI N03. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan belajar sesuai kemampuan peserta didik. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa teori tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada teori psikoanalitik Freud, dan yang kedua, teori psikoanalitik Erikson. Nah, untuk teori psikoanalitik Freud, yaitu aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Aspek inilah aspek yang lainnya akan tumbuh. Jadi, dari aspek yang dibuat dari Freud ini, itulah akan menjadikan aspek-aspek yang baru. Nah, Freud juga menyebutnya sebagai realitas psikis yang sebenar-benarnya, the true psychic reality. Oleh karena ID merupakan dunia batin manusia atau subjektif, dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. ID berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir, unsur biologis, termasuk insting, dan ID merupakan reservoir, energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Nah, teman-teman, Freud ini memandang tentang aspek fisik perubahan setiap manusia itu, yaitu berdasarkan ID dan instingnya masing-masing. Jadi tidak terpaku oleh yang telah dibuatkan dari pemerintah ataupun apa. Ini untuk perkembangan peserta didik ini, yaitu berasal dari insting dan ID-nya sendiri. Dan selanjutnya, aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan, realita. Orang lapar meski perlu makan untuk menghilangkan tegangan yang ada dalam dirinya. Ini berarti bahwa organisme harus dapat membedakan antara khayalan tentang dan kenyataan tentang makanan. Jadi kalau ketika kita lapar, pastinya kita akan membutuhkan makanan untuk menenangkan perut kita ya, yang pastinya. Nah, disinilah letak perbedaan antara ID dan ego. Yaitu kalau ID hanya mengenal dunia batin, maka ego dapat membedakan sesuatu yang hanya ada dalam batin, sesuatu yang ada di luar. Selanjutnya, teori psikoanalitik Erikson. Secara umum, inti dari teori Erikson ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, perkembangan emosional sejajar dengan pertumbuhan fisik. Jadi Erikson ini menganggap bahwa perkembangan tubuh setiap manusia itu secara emosional itu sejajar dengan pertumbuhan fisiknya. Jadi ketika masih anak-anak, masih bayi, setelah dewasa, setelah tua pun akan berbeda ya perkembangan emosinya. Dan yang kedua, adanya interaksi antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Nah, ketika anak-anak sudah beranjak menjadi besar, maka pertumbuhan fisiknya pun akan berbeda, dan begitu juga dengan perkembangan psikologisnya. Nah, yang ketiga, adanya keteraturan yang sama antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologi. Nah, jadi setiap pertumbuhan yang terjadi itu akan ada keteraturan. Jadi dia tidak akan sembarangan ya, pastinya dia akan beraturan. Nah, yang selanjutnya itu dalam menuju kedewasaan, perkembangan psikologis, biologis, dan sosial akan menyatu. Dan selanjutnya itu ada, pada setiap saat anak adalah gabungan dari organisme.
ego, dan makhluk sosial. Jadi dalam diri anak-anak itu terdapat banyak sekali gabungan dari organismenya ya. Dan selanjutnya yaitu ada perkembangan manusia dari sejak lahir hingga akhir hayat dibagi dalam waktu 8 fase dengan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada setiap fasenya. Nah, untuk prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut Erikson ini juga terbagi menjadi 5 ya. Nah, yang pertama, tumbang manusia akan berjalan sesuai dengan yang diprediksikan, berkelanjutan dan berurutan. Yang kedua, tumbang neuromuskular mengikuti atau sesuai dengan pola cephalo-caudal atau proximodistal. Yang ketiga, setiap perkembangan terkini adalah diyakini sebagai tanda telah selesainya tugas perkembangan yang sebelumnya dan sebagai dasar untuk mengembangkan keahlian baru. Jadi setiap adanya perkembangan di diri manusia itu maka akan membuat keahlian baru. Seperti halnya dari anak bayi yang tidak bisa berjalan ya pastinya dari pertama lahir, maka setiap pertumbuhannya itu akan ada suatu keahlian. Misalnya dari tidak bisa berbicara bisa menjadi berbicara, tidak bisa berjalan bisa menjadi berjalan. Nah, selanjutnya itu ada tumbang mungkin untuk sementara akan gagal dan menurun selama periode kritis. Nah, untuk ada kalanya dalam perkembangan tubuh manusia itu akan terjadi suatu hal yang gagal. Bisa kita ambil contoh itu seperti halnya ada anak yang tidak bisa berbicara, ada juga anak yang tidak bisa berjalan. Nah, itu adalah suatu perkembangan yang secara gagal. Nah, selanjutnya ada pola tumbang setiap individu berbeda tergantung genetik, lingkungan yang mempengaruhi selama masa kritis. Jadi untuk pola pertumbuhan manusia itu berbeda-beda ya, itu tergantung genetik yang ada di dalam tubuhnya masing-masing. Jadi untuk pertumbuhan pun akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka dia akan baik juga. Jika lingkungannya buruk, maka dia pun akan menjadi buruk ya pastinya. Nah, adapun 8 fase perkembangan dan pertumbuhan menurut Erikson. Yang pertama ada kepercayaan vs kecurigaan. Yang kedua, otonomi vs perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif vs kesalahan. Yang keempat, kerajinan vs interioritas. Yang kelima, identitas vs kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman vs isolasi. Yang ketujuh, granativitas vs stagnasi. Yang ke-8, integritas vs keputusan. Nah, di sini baik teman-teman saya akan menjelaskan apa itu fase perubahan kepercayaan dengan yang berlawanan dengan kecurigaan. Pada halnya kita bisa melihat pada perilaku bayi didasari oleh dorongan yang mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Jadi untuk kepercayaan dan kecurigaan ini kita bisa melihat pada pertumbuhan bayi. Nah, pastinya dia akan mempercayai ibunya. Dia tidak akan menangis jika berada di pangkuan ibunya. Sedangkan ketika dia bertemu dengan orang yang tidak dikenalinya, maka pasti dia akan menangis. Sedikit sekali anak yang tidak mempunyai rasa takut kepada orang lain. Kebanyakannya anak yang tidak kenal dengan orang itu pasti dia akan menangis. Nah, selanjutnya otonomi
yang berlawanan dengan perasaan malu dan ragu-ragu. Pada masa kanak-kanak awal, ditandai adanya kecenderungan autonomy shame doubt. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tapi di pihak lain dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Pastinya teman-teman sekalian yang punya adik ya, yang pastinya pasti tahu bagaimana pertumbuhan dari adiknya, dari yang masih bayi yang baru lahir itu betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dia pasti bisa berdiri, berjalan, duduk, bisa bermain sendiri. Nah, itu adalah suatu perubahan yang secara otonomi itu tidak kita sadari, tapi bisa kita lihat ya. Jadi pada masa kanak-kanak awal ini, biasanya dia akan membuat suatu hal itu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya atau kepada orang yang dikenalnya itu. Dia tidak akan langsung berbuat sendiri. Nah, begitu ya. Selanjutnya ada yang ketiga, inisiatif yang berlawanan dengan kesalahan. Nah, pada masa prasekolah, preschool age, ditandai adanya kecenderungan initiative guilt. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Nah, teman-teman, bisa kita pasti tahu, mungkin kita pernah juga merasakannya. Pada masa prasekolah ini, kita akan melakukan hal-hal yang rasanya kita tidak tahu tadi, dan kita berusaha untuk tahu, untuk mempelajarinya. Nah, jadi ketika kita melakukan hal yang salah, maka di diri kita itu akan merasakan kita ini telah berbuat salah yang tidak mungkin kita berpikir tidak bisa melakukannya lagi. Padahal kita sudah tahu bahwanya kalau kita gagal, jika kita mencobanya terus-menerus, maka akan berhasil. Baik teman-teman, selanjutnya ada kerajinan yang berlawanan dengan inferioritas. Nah, pada masa sekolah ditandai adanya kecenderungan industri inferiority. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Nah, kita juga bisa tahu teman-teman, jika kita melakukan suatu hal yang sangat kita semangat, yang kita merasa kita bisa, tetapi setelah kita mencobanya kita gagal, pasti di dalam diri kita itu merasakan hal yang berbeda. Dari kepercayaan diri tadi menjadi rasa yang sukar karena kegagalan kita tadi. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menghadapi masalah seperti ini, yaitu kalau menurut saya pribadi, sebaiknya setelah kita gagal itu, alangkah baiknya jika kita benar-benar meminati apa yang menjadi keinginan kita tadi, alangkah baiknya kita terus berusaha hingga kita berhasil. Nah,
Yang kelima ada identitas dan kekacauan identitas. Untuk tahap kelima ini merupakan tahap remaja yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Remaja adolescensi ditandai adanya kecenderungan identity confusion. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri. Ciri-ciri yang khas dari dirinya, dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini. Pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Nah, banyak sekali pada saat ini, pada masa-masa kita masih SMP atau SMA ya, itu adalah suatu masa puber yang dimana kita itu akan melakukan suatu hal yang rasanya kita ingin tahu terus-menerus bagaimana sih ketika kita mendengar cerita tentang hal tersebut, kita berambisi supaya kita bisa melakukannya juga. Seringkali ya di masyarakat dipandang orang itu sebagai penyimpangan sosial. Itu yang pertama itu kenakalan remaja inilah. Kenakalan remaja ini akan terjadi di masa puber ini, yaitu dari masa puber itu dan yang akan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Nah teman-teman, apa sih yang membuat lingkungan kita itu menganggap suatu hal itu sebagai penyimpangan? Nah, yang membuat lingkungan kita itu menganggap kita itu membuat perlakuan penyimpangan itu seperti halnya ada anak-anak, umumnya anak-anak laki-laki yang banyak sekali ya merokok, sedangkan dia masih dalam lingkungan pelajar, masih dalam status pelajar, tetapi dia merokoknya di sekolah. Nah, itulah yang membuat lingkungannya menganggap dia itu melakukan suatu penyimpangan atau kenakalan. Nah, selanjutnya ada juga kadangkala kita melihat ya banyak sekali anak-anak muda yang hamil duluan nikah. Nah, ini kan bisa dianggap sebagai penyimpangan karena kenakalan. Dia pastinya setiap orang itu ingin merasakan tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak akan memikir sampai ke sana. Karena apa? Ya karena pada usia masa puber ini pikiran manusia itu belum seutuhnya bisa memikir ke hal yang baik ya. Dia tidak akan bisa melihat apa yang terjadi ke depannya. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya ada suatu perkembangan manusia itu tentang keintiman yang berlawanan dengan isolasi. Nah, tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui. Jadi, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20 sampai 30 tahun. Masa dewasa awal yang adulthood ditandai adanya kecenderungan intimacy isolation. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif. Dia membina hubungan yang intim yang berhubungan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi pada tahap ini timbullah dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Jadi teman-teman, pada masa ini kita tahu bahwa halnya pada saat kita sudah berusia 20 tahun ke atas itu kita tidak akan lagi
ingin rasanya memiliki teman yang banyak. Apalagi halnya seperti kalau kita masih SMP itu mungkin ada kita membuat suatu geng gitu. Nah, jadi pada masa usia kita 20 tahun ke atas ini, dia tidak akan lagi memiliki rasa ingin bergabung dengan orang ramai, membuat kelompok-kelompok yang tidak begitu penting. Nah, jadi pada usia kita 20 tahun ke atas ini, kita akan membina suatu hal yang menurut kita penting saja. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ada kalanya di usia ini banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan nikah ya, atau pernikahan. Nah, kan di sini pada usia 20 sampai 30 tahun ini kisarannya untuk orang-orang yang ingin menikah, ingin berumah tangga. Nah, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya karena tadi mereka sudah tidak ada lagi keinginan untuk membuat suatu geng, bermain terlalu sering, tidak. Mereka akan mencari suatu hal yang membentuk hubungan yang sesuai dengan dirinya. Jadi dia tidak akan membuat kenakalan-kenakalan lagi. Dia sudah dewasa, sudah serius dengan kehidupannya, karena dia sudah banyak sekali melalui hal-hal yang rasanya dia belum tahu dan dia telah mengetahuinya. Maka di sini, di usia ini, dia tidak lagi mencari tahu karena dia sudah tahu. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu granativitas yang berlawanan dengan stagnasi. Nah, masa dewasa tengah berada pada posisi ketujuh dan ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30-60 tahun. Masa dewasa adulthood ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Sesuai dengan namanya, masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan skala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapan terbatas. Untuk mengerjakan atau mencapai hal-hal tertentu, ia mengalami hambatan. Nah, baik teman-teman, pada usia 30 sampai 60 tahun ini biasanya dari usia bayi sampai balita sampai usia 20 tahunan itu, dia itu benar-benar telah menggali apa yang rasanya dia tidak tahu, dia berusaha untuk menjadi tahu. Nah, untuk usia 30 sampai 60 tahun ini, setiap individu itu akan memiliki perubahan yang pesat. Tidak lagi melakukannya dengan tidak berpikir terlebih dahulu. Nah, pada usia ini akan lebih mematangkan lagi bagaimana pikiran seseorang. Nah, yang terakhir ada integritas yang berlawanan dengan keputusan. Nah, tahap terakhir dalam teorinya Erikson ini disebut tahap usia senja, yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 atau 65 tahun ke atas. Masa hari tua senescensi ditandai adanya kecenderungan ego integrity despair. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan didalaminya memiliki kesatuan. Semua yang telah dikaji dan didalaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya, tetapi karena faktor usia, hal ini sedikit sekali kemungkinan untuk
dapat dicapai. Dalam situasi ini, individu merasa putus asa. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut, sehingga keputusan kecap kali menghantuinya. Nah, pada usia 60 sampai 65 tahun ke atas ini, teman-teman, mungkin kita punya nenek-nenek atau dato yang ada di sekitar kita, di keluarga kita. Nah, mereka itu tidak semuanya sih, pasti ada yang masih menginginkan keinginan yang ada dalam dirinya sendiri, tetapi karena seiringnya waktu dia mengalir terus menerus, tetapi dia tidak mencapainya. Nah, di usia ini dia akan merasakan patah hati, sudah tidak mempunyai semangat lagi, karena sudah kita tahu bahwa kalau sudah usia 60 ke atas itu sudah tua sekali, kadang untuk berjalan saja susah, tenaga tidak lagi kuat untuk bekerja. Nah, jadi gitulah, dia akan di usia ini akan membuat seseorang itu merasakan lemah. Pasti dalam pikirannya, untuk apalah mencapainya, saya nggak mungkin juga bisa gitu. Lebih baik ya sudah ikuti saja jalannya. Seringkali kita lihat ada orang-orang tua yang di jalan-jalanan bahkan tidak memiliki rumah. Itu sangat memprihatin sekali ya, untuk kita lihat bagaimana masa tua mereka. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian saja penyampaian tentang perkembangan peserta didik sesuai dengan seiringnya waktu. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih jika sudah melihat hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.